Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Edu sekalian? Bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dan hari ini saya masih ditemani oleh Pak Denny. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ingat kan beliau ini adalah kepala sekolah di SMP Darut Tauhid Putri, teman sekalian. Nah, di episode lalu kita sudah membahas terkait dengan pengenalan juga keunggulan di SMP Darut Tauhid Putri. Nah, di episode 2 ini kita akan masih bincang-bincang bersama Pak Denny seputar masa pembelajaran yang sudah mulai tatap muka nih Pak ya. Nah, jadi langsung saja kita akan bahas. Sekarang kan sudah mulai ada pertemuan tatap muka nih Pak ya. Ya. Siswa nih. Walaupun sebelumnya berarti online Pak ya. Online. Sebelumnya online. Nah, kira-kira nih Pak, perpindahan dari online ke offline lagi nih Pak. Seperti apa nih Pak? Apakah langsung semuanya atau tahapannya seperti apa sih Pak? Ya, kalau memang sebelumnya kita online kurang lebih hampir 14 bulan ya, lebih mungkin 14 bulan. 14 bulan lebih itu online. Tentu di online itu banyak tantangan yang kita hadapi. Online-nya full betul-betul online. Di sini Full. kosong Tidak berarti, ada santri di sini, tidak ada siswi di sini, semuanya kosong. Iya. Itu nah mulai bulan Agustus kemarin kita dilakukan kedatangan bertahap. Tentu bertahap ini dengan harapan tadi tidak menimbulkan kerumunan. Betul. Ya, jadi dibatas untuk satu harinya kurang lebih hanya 30 orang. Di bawah 30, sekitar 25 sampai 30 orang itu kedatangannya secara bertahap, bahkan kita sampai 8 gelombang ya. Oh, 8 gelombang. 8 gelombang kedatangan. Jadi kurang lebih kedatangannya itu 1,5 bulan. Iya, iya. Hampir 2 bulan untuk Dari kedatangannya. total santri Pak ya? Dari total santri, tapi Luar biasa. tidak semua juga santri datang gitu. ke sini karena kita masih memberikan pilihan kepada orang tua, kepada santrinya Betul, betul, betul. yang mau ikut secara offline maupun boleh juga ikut secara online ya. Oke. Jadi dari 314 santri di sini yang menyatakan ikut offline atau datang ke sini itu ada 290. Wah, mayoritas berarti Pak ya? Mayoritas berarti 294, mohon maaf. Siap. Berarti ada 20 santri lagi yang memang belajarnya dari rumah. Dari rumah. Dari rumah. Jadi memang sudah hampir 92% lah, sekitar 92%-an kalau di persentase. Siap. Itu memang belajar di sini. Oh, itu tantangannya ketika memang sudah terbiasa online, balik lagi ke offline, luar biasa. Berat Pak ya? Jadi serasa seperti seluruhnya santri baru. Ini ya. Kenapa? Karena sudah terbiasa di rumah, ya. Kemudian sekarang di sini gitu. Dengan teman-temannya gitu ya, tanpa ada bantuan dari orang tua dan sebagainya, sehingga tantangannya luar biasa. Ya, itu serasa santri baru lagi, tapi 3 angkatan ini santri barunya. Wow. Yang biasanya kita santri baru tuh satu angkatan ya. Sekarang 3 angkatan sekaligus. Nah, ini yang jadi tantangan, tapi alhamdulillah dalam proses sekarang adaptasi mungkin ya, sekitar 3 bulan ini para santri luar biasa gitu ya. Dari mulai aktivitas hariannya sudah mulai lagi terbiasa, bangun pagi, terus kemudian dan seterusnya belajar sampai sore dan sebagainya. Dan alhamdulillah secara bertahap sesuai dengan tadi aturan ya, bahwa di Kota Bandung itu ada 4 tahap, 4 tahap untuk pembelajaran tatap muka ini. 1 tahap uji coba dicoba. itu diselenggarakan bulan Juni kemarin. Oh, iya. Alhamdulillah SMP Darut Tauhid Boarding School Putri itu termasuk salah satu hanya sedikit sekali yang diberikan izin. Oh, gitu Pak. Gitu. Dalam tahap uji coba itu. Tahap uji coba itu kurang dari 10% dari seluruh sekolah di Kota Bandung itu yang diberikan izin untuk tahap uji coba. Oh, gitu. Ya, ya. Jadi SMP Putri alhamdulillah bisa mengikuti uji coba tersebut. Itu juga ketat ya, secara penilaiannya ketat, protokol apa sih yang disiapkan dan sebagainya itu sangat ketat. Alhamdulillah bisa ikut. Terus kemudian masuk ke tahap kedua yang sekarang itu sedang berjalan, itu tahap PTMT namanya. PTMT. Sekarang Pembelajaran tahap 2, Pak? tahap 2 sekarang, pembelajaran tatap muka terbatas. Terbatas. Jadi PTMT. Nah, nanti kita juga sedang menunggu surat untuk menaikkan levelnya menjadi tahap AKB. AKB apa Pak? Adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan. Adaptasi kebiasaan baru, dan yang terakhir nanti ada tahap new normal. Ini normal. Terakhir tuh tahap Terakhir. Kalau new normal itu mirip sekali dengan normal. Ya. Ya, jadi seluruh pembelajaran sudah berbasis offline. Kalau sekarang memang masih mix ya, ada yang offline, ada yang online. Seperti walaupun sudah masuk ke sini tadi hampir 92% gitu ya,
Tapi untuk di kelas itu kita kapasitasnya masih 50%. Oh, gitu. Iya, jadi sebagian ada yang belajarnya dari asrama, sebagian belajarnya lagi dari kelas. Oke. Gitu. Berarti tetap dibatasi walaupun udah banyak yang sini, Pak. Tetap dibatasi untuk pembelajaran kelas di kelasnya. Ya, ya betul. Ada yang di asrama tadi dan ada yang di kelas. Ada di kelas itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, mudah-mudahan kalau nanti masuk ke tahap AKB itu nambah lagi 75% nanti di kelas. Iya, iya. Nanti masuk tahap new normal sudah 100%, 100%. sudah seperti normal lagi, insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Amin. Nah, itu dia Sobat ID sekalian, bagaimana tadi proses peralihan dari online, Pak ya, dari pembelajaran di rumah, kemudian sekarang sudah mulai bertahap, mulai tatap muka, walaupun masih terbatas, Pak ya. Dari 92% kurang lebih, Pak tadi ya? Ya, kurang lebih. 92%, ternyata tidak semuanya langsung masuk kelas dalam pembelajaran tadi. Jadi dalam satu kelas itu dibagi dua, ada yang di asrama, ada yang di kelas. Ada yang di kelas. Ya, jadi semoga kita bisa ya lepas dari pandemi ini, Pak ya. Amin, amin ya Biar rabbal anak-anak alamin. juga kayaknya udah mulai rindu nih, Pak ya, tatap muka itu, semua gitu ya. Sudah anak-anak sudah banyak seluruhnya ingin berkegiatan offline ya. Iya, Ya, sekarang kan sebenarnya masih dibatasi. Tadi yang biasanya kita darihlah keluar, Betul. sekarang masih terbatas, tidak boleh. Iya, betul. Ya, yang biasanya kita ada outbound di luar, sekarang masih belum boleh gitu ya. Mudah-mudahan nanti menuju new normal semuanya sudah bisa dilakukan. Siap, amin, amin. Nah, selanjutnya nih Pak, ini kita lihat kan tadi perkembangannya sudah cukup, ya menurut saya nih ya, menurut saya perkembangannya bagus banget Pak ya, progresnya nih SMP dari Tauhid Putri ini. Nah, kira-kira nih Pak, yang dilakukan oleh sekolah nih Pak, dalam rangka untuk mengembangkan lagi sekolah Darut Tauhid ini apa nih Pak? Nah, itu jadi tantangan ya buat kita semuanya. Apalagi di kondisi pandemi ini, memang sekolah dituntut kreativitasnya untuk terus berkembang. Ya, tentu satu yang kita lakukan itu dengan membuat program-program yang menarik. Nah, kita terus evaluasi program yang ada, terus kita kembangkan ya. Salah satu sekarang yang sedang memang digagas dan sedang dijalankan itu tentang program radio. Program radio? Program radio. Gimana tuh Pak? Jadi cita-cita SMP Putri itu punya stasiun radio kecil-kecilan, Iya, nah, betul, gitu ya. Ini untuk melatih para santri, tadi anak-anak itu bisa public speaking dengan baik ya, gitu. Sekarang itu kita on tune radio digital ya. Biasanya itu setiap malam Sabtu. Udah mulai Pak ya? Sudah mulai. Ini sudah hampir 1 bulan lebih lah. Harus 1 bulan lebih itu kita sudah mulai tadi menggas Radio Pi ya. Jadi kolaborasi ada guru dan ada santrinya juga dan semuanya itu disiarkan untuk orang tua, terus kemudian ke para santri gitu ya. Tadi tujuannya adalah tadi biar para santri bisa belajar untuk public speakingnya. Ya. Itu yang pertama. Dan program-program yang lainnya juga ini memang harus dituntut sekreatif mungkin. Betul. Nah, selain itu juga Darut Tauhid khususnya ini juga mengembangkan, karena kan kalau SMP Darut Tauhid Boarding School Putri ini kan basisnya boarding ya atau asrama. Asrama. Ya, tingkat SMP baik di Bandung ya, yang Putri, yang Putra maupun Batam ataupun Askia yang Tangerang di Darut Tauhid semuanya itu berasrama atau boarding. Nah, tentu dalam perjalanannya kita alhamdulillah bisa bekerja sama juga dengan pihak eksternal ya. Dalam hal ini Universitas Pendidikan Indonesia. Oh iya. Ya, jadi Universitas Pendidikan Indonesia itu ada satu unitnya yaitu lab school ya. Oh iya. Nah, di sana kita kerjasama, ada kelas kerjasama, kelas tauhid namanya. Kelas tauhid. Kelas tauhid itu SMP yang kurikulumnya menggunakan kurikulum Darut Tauhid ya. Terus kemudian tapi tidak berasrama. Tidak mukim ya. Tidak mukim, tidak boarding. Nah, itu bisa dilakukan di sana. Gitu. Masya Allah. Jadi istilahnya membuka cabang di luar, tapi bukan DT namanya Pak ya. Ya. Sekolah umum, tapi mengadopsi kurikulumnya dari Darut Tauhid. Dari ya? Darut Tauhid. Wah, Sama biasa. dengan di sini. Ini berarti bisa dibilang kurikulum di Darut Tauhid ini punya keunggulan Pak ya, sehingga sekolah lain pengen juga coba pakai kurikulum di Darut Tauhid. Alhamdulillah kita juga sedang menyusun kurikulum ininya biar lebih baik lagi ya. Sebenarnya kita patokannya kepada 4 pilar. 1 ma'rifatullah, 2 leadership, 3 entrepreneurship, dan yang keempat wawasan lingkungan. Jadi 4 pilar itu yang memang melandasi kurikulum berjalan. Dimanapun berada kurikulum Darut Tauhid harus dilandasi sama 4 pilar tersebut. Masya Allah, luar biasa.
Nah, Sobat Edu sekalian, nampaknya perbincangan kita ini menarik banget nih Pak ya. Luar biasa bermanfaat. Nah, harapannya teman-teman yang di luar sana yang mulai tertarik atau ada ibu bapak sekalian yang tertarik dengan SMP Darut Tauhid, baik putra atau putri Pak ya. Nah, mungkin bisa cek informasinya di bawah sini, nanti dimasukin sama editor ya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Denny yang sudah Sama-sama. sharing sama teman-teman nih Pak terkait dengan bagaimana kondisi di SMP ini Pak. Dan luar biasa tadi ya, wah saya juga keren banget lah. Kalau saya masih SMP mungkin pengen saya mondok di sini Pak gitu ya. Tapi udah. Tapi nggak bisa. Kalau di sini harus jadi siswi dulu. Sana maksudnya ya. Di sana maksudnya. Nah itu Sobat Edu sekalian, nah, saya juga jadi lebih makin penasaran. Mungkin next time kita ada episode lanjutan nih Pak ya, bahas seputar SMP Darut Tauhid yang putri ini. Tapi sayangnya waktu yang memisahkan kita. Saya ucapkan terima kasih lagi pada Pak Denny. Sama-sama. Sudah sharing sama kita semua. Terima kasih juga buat teman-teman sekalian yang sudah nonton acara ini. Yang suka dengan video ini tekan tombol like. Yang belum berlangganan tekan tombol subscribe. Saya Wed Ihwan undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.